Sebelum saya memulai video selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hamidah, saya dari Prodi MPI. Nah, di video saya kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Akuntansi dan Filosofinya. Terima kasih, lihat video selanjutnya. Adapun sebab dari makalah tersebut yaitu yang pertama, pengertian akuntansi dan filosofinya. Yang dimana pengertian akuntansi itu adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data-data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Adapun kegunaan atau fungsi dari akuntansi itu adalah sebagai pencatatan atau sebagai mengelola data-data transaksi yang dimana data tersebut dihasilkan dari sebuah perusahaan untuk mengetahui berapa aset pengeluaran dan berapa aset pemasukan dari perusahaan tersebut. Di subbab selanjutnya itu ada yang namanya komponen dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksi kekayaan. Nah, ini maksudnya itu seperti misalnya suatu perusahaan itu memiliki keseimbangan antara sisi pengeluaran dengan sisi pemasukan. Nah, jadi adanya keseimbangan antara kedua bagian tersebut, kita bisa mengetahui berapa aset pemasukan dan berapa aset pengeluaran dari perusahaan tersebut. Jadi kita itu bisa mengidentifikasi antara pemasukan dengan pengeluaran. Nah, di tiga komponen ini terdapat yang namanya aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset ini adalah uang. Selanjutnya itu ada yang namanya liabilitas. Liabilitas itu adalah utang perusahaan satu ke pihak luar. Contohnya itu seperti utang usaha, utang gaji, dan sebagainya. Fungsi utang perusahaan tersebut yaitu untuk membangun investasi perusahaan itu agar lebih maju, agar lebih berkembang gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya ekuitas. Ekuitas itu adalah modal atau aset pemilik perusahaan yang fungsinya itu untuk mempertahankan atau mempertimbangkan perusahaan itu agar lebih maju, agar lebih berkembang dengan adanya ekuitas tersebut, dengan adanya aset-aset yang tercantum dalam perusahaan tersebut. Baik, subbab makalah selanjutnya itu ada namanya rumus persamaan akuntansi, yang dimana kita singkatkan saja, persamaan akuntansi didefinisikan sebagai suatu kesatuan atau hubungan yang melibatkan harta atau kekayaan dengan modal dan hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Maksud dari persamaan akuntansi di sini yaitu setiap perusahaan itu memiliki kesamaan, sama-sama memiliki modal atau hutang yang melibatkan kepada seluruh perusahaan yang fungsinya itu untuk menginvestasikan sebuah perusahaan atau untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Adapun rumus dari persamaan akuntansi itu sebagai berikut, ada aset sama dengan kewajiban atau liabilitas plus modal atau ekuitas. Selanjutnya ada aset sama dengan ekuitas plus kewajiban plus pendapatan dikurang beban. Selanjutnya itu ada yang namanya beban plus aset plus pendapatan plus ekuitas plus kewajiban. Oke, di subbab selanjutnya itu ada namanya jenis-jenis akuntansi. Nah, di jenis-jenis akuntansi ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Nah, yang kedua itu ada akuntansi biaya atau cost accounting. Yang ketiga ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Dan yang keempat itu ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Nah, di masing-masing bagian tersebut terdapat penjelasan yang dimana akuntansi pemeriksaan atau accounting ini adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara bebas. Nah,
Di akuntansi pemeriksaan ini kita bebas mau catatan data-data transaksi dari perusahaan mana, dari data-data dari mana, itu kita bebas mencatatnya gitu. Nah, kalau di akuntansi biaya ini merupakan akuntansi yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai hal terkait biaya perusahaan. Jadi maksudnya di sini yaitu seperti dengan adanya akuntansi, kita itu sebuah perusahaan itu dapat mengendalikan dan merencanakan biaya operasionalnya. Akuntansi ini itu bisa mengendalikan berbagai kerjaan, berbagai target untuk mengoperasionalkan sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut itu maju. Selanjutnya itu ada akuntansi keuangan, yang dimana akuntansi ini paling dikenal oleh masyarakat, yang berfungsi untuk mencatat atau penyajian laporan keuangan dalam satu periode. Baik, selanjutnya itu ada yang namanya akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Nah, di manajemen akuntansi ini adalah jenis akuntansi yang berkaitan dengan manajemen perusahaan. Nah, di manajemen ini seperti kayak memanajemenkan waktu, memanajemenkan keuangan. Nah, itulah contohnya. Itu fungsinya itu untuk sebenarnya untuk ke diri kita semua sih, nggak harus ke perusahaan aja, ke diri kita juga, supaya kita bisa tahu belajar disiplin, belajar mandiri gitu. Kalau di perusahaan itu supaya perusahaannya itu terdisiplin, ternama baik dengan bisanya memanajemenkan waktu, memanajemenkan uang gitu. Baik, di subbab selanjutnya terdapat yang namanya proses atau siklus dalam akuntansi. Nah, di siklus ini terdapat 7 bagian. Yang pertama itu ada bukti transaksi, yang kedua ada jurnal, yang ketiga ada buku besar, dan yang keempat ada neraca saldo, dan yang kelima ada jurnal penyesuaian, dan yang keenam ada laporan keuangan, dan yang terakhir itu ada jurnal penutup. Nah, dari masing-masing bagian tersebut terdapat penjelasan yang kegunaannya itu untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pencatatan atau pemindahan data-data transaksi atau data-data keuangan dari jurnal ke buku besar, dan buku besar ke buku besar ke neraca saldo, dan dari neraca saldo ke jurnal penyesuaian, baru ke jurnal penutup. Nah, jadi kita bisa mengetahui dengan adanya 7 bagian tersebut bagaimana cara membuat data-data transaksi dan bagaimana cara pemindahan data transaksi dan data keuangan tersebut ke dalam jurnal penyesuaian dan ke dalam jurnal penutup. Sekian dan terima kasih. Sekian video makalah dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.